Atas cok. Pasti cuma gantung. Ini adalah tanggal 6 April 2025, hari Minggu. Di sini aku pengen lihat hal-hal yang viral, progres kontenku. You may Apolai. Pendek juga nih. Simpan sini banan ini. Wah. Terus pun tidur. Apa sih Miki alay banget gitu. Dikit-dikit beruang. Simpan sini banan. Loh, hilang. Serius hilang. Kayaknya aku lagi Mas. Cara up di X itu gimana ya? Semisal
Nah, komunitas marah-marah ini dia. Cobalah. Ini yang ku cari, komunitas marah-marah. Kalau ya ini bergabung. Betul. Ya, Ampar polisi, viralin nabrak kita duluan. Di mana tuh? Antasari. Antasari, flyover. Hebatnya nih. Yang kabur jalan. Orang itu kalau ini mah masalah-masalah biasa ya. Aku can aku can di atas. Pasti can atas. Iya anjing, ini Indosat nih sumpah lah. Notifikasinya bikin mati sinyal anjing. Lagi pas main ML ya. Sumpah bangsat banget itu, sumpah. Anak Twitter ini rata-rata bahasanya tuh sulit dimengerti gitu, apalagi untuk aku yang baru-baru join. Oh, nggak sampai setahun, nggak sampai setengah tahun malahan, baru berapa bulan sih. Marah-marah sih tapi sedih. Kok ini terusnya muncul catokan gue. Anjing, catokan sampai digituin bangsal. Kasian sih. Kalau apa sih?
Nih aku punya akunnya ini. Terus kelola akun. Ke ini. Profile lah, bodoh. Seperti pada umumnya tinggal ngambil foto. Apa yang bisa dulu? Lupa ini aja. Coba kan. Oh, ada lagi. Udah amat dah. Aku kan mencoba-coba doang. Kalian ini jangan tahu. Pengen orang apa sih udah lebih panjang udah berarti foto-foto Wisnu lu enggak do ya ini kok nggak ada tiba-tiba habis mau aja nanti kali open simpan sini banani refresh. Nah, mengikuti apa nih? Oh iya, aku ngikutin gimbal ya. Beberapa potensi Jakarta pengen jadi aktivis meskipun banyak aktor anjay. Coba bisa saja kreasi dan mengurangi ada semacam tantangan yang berbeda. Polisi tidak bertugas satu minggu bersama. Apakah hakim ada semacam tantangan imajinatif dari Pak Polisi? Iya sih benar. Apa responnya ya? Pengen tahu. Saya tanya balik kalau 1 minggu polisi tidak bertugas bahkan 1 bulan siap nggak digaji dan tembung bisnis dari level atas ke kelas siap ya anggaran yang tinggi kapasitas yang berbeda. Oh iya benar tuh. Karena security BCA itu ramah-ramah dan kayak segenap hati itu membantu ramah dengan kelakuan dan melarang fakta masih ada daerah-daerah yang walaupun sudah ada semacam tantangan menjaga keseimbangan orang. Ketika Kang Emil punya kebajikan sebagai pejabat bisa saya mengomentari, tapi kalau ada urusan terkait masalah pribadi saya tidak lanjut. Lagi rame apa ya sekarang ya?
Setahu aku kalau lagi rame itu ini nih, yang biasa lagi rame. Siapa ya namanya ya? Tuh, lihat ini. Udah rame belum? Tuh, udah naik. Wih, naik ini. Ini ikutan naik nih. Tapi subscriberku naik ini. Apa tadi? Apa ya? Enggak. Saya banyak konten sampah yang boleh lihat tadi. Sebentar. Ini kadang nyolong aku. Kreatif nyolong tai. Ini kapan dia buat 3.000 loh anjir gila. Tikus kus kiskus anom. Deskripsi 6 jam lalu. Anjir, anak ini udah dimonetisasi belum ya? Tapi ini udah lama loh dia. Malam tak. Mana ya? Apa ya? Apa nih? Aku pengen yang ini dia. Siapa sih namanya? Ini tuh selalu bikin aku viral. Bikin Hai. video sama short apa bedanya short? Berarti dia up 2 kali gitu. Kenapa air rumah bagus? Ini 9 bulan yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu. Bukan deh, cara gampang dapat pacar. Terlihat pintar. Tapi emang orangnya kayaknya. Oh hey, kamu pasti pengen jadi pinter, kan? Kan? Semua orang pasti pengen jadi pinter. Itu alasan kenapa kita semua sekolah. Tapi gimana caranya kita bisa dianggap pintar kalau kitanya biasa aja? Gampang, kata orang itu, you are what you think you are. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang pintar, ya kita harus bertingkah seperti orang pintar. Dengan harapan kita akan jadi pintar beneran, karena kita mulai punya kebiasaan yang sama dengan orang-orang pintar.
Gitu. Contohnya, yang pertama, baca buku. Buku adalah jendela ilmu karena banyak banget informasi yang bisa kita dapat dari baca buku. Wow. Tapi kalaupun kamu nggak suka baca buku, setidaknya kamu bawa aja deh itu buku. Kalaupun kita nggak buka jendela kita, yang dalam hal ini adalah buku, setidaknya orang-orang lihat kalau kita punya jendela. Ya, jatuh. Jendelanya mana? Otomatis orang akan mikir kalau kita itu suka baca. Lagi. Oke. Apa yang sedang ramai di sini? Kita lihat. Bang, kenapa ibu-ibu selalu lebih sayang ke anak cowoknya daripada anak cewek? Menarik nih. Kalau kamu nonton film Home Sweet Loan, si ibunya kayak gini nih. Lebih sayang sama anak cowoknya ketimbang anak ceweknya. Padahal si anak cowoknya ini beban. Di film How to Train Your Grandma juga gitu. Si nenek lebih sayang sama anak yang cowok, padahal beban. Nah, di dunia nyata sama gitu juga. Nenek saya lebih sayang sama anaknya yang cowok, padahal beban. Nih kenapa semua ibu-ibu sama sih? Apakah mereka kompak janjian di grup WhatsApp? Bukan nih. Saya ngecek suara dan Vimela. Ternyata ada artikelnya nih. Terbukti, ibu memang lebih suka anak laki-laki ketimbang perempuan. Bahkan ada penelitiannya, 2.500 ibu-ibu ikutan survei. Dan hasilnya hampir 90% bilang kalau mereka emang lebih sayang sama anak. Ratusan orang Jepang ikuti lomba bengong selama 90 menit di Tokyo. Bang, kenapa orang gemuk itunya kecil? Menarik nih. Itunya tuh apanya? Nyalinya. Perasaan orang gemuk berani-berani aja urusan makan. Tapi saya ngerti maksud kamu. Itu yang kamu maksud biasa disebut Johnny. Ada yang nyebut Stephen, ada yang nyebut Robert, macam-macam. Kalau saya nyebutnya konsol karena biasa dimainin. Tapi masa iya orang gemuk konsolnya kecil? Saya baca Merdeka dan Kompas. Ternyata orang gemuk memang punya konsol yang terlihat lebih kecil. Dokter Boyke bilang ini terjadi karena tumpukan lemak yang berlebih. Jadi lemak tubuh punya enzim yang namanya aromatase. Dan ini bikin hormon testosteron berkurang. Kalau cowok kekurangan testosteron, jadinya menghambat pertumbuhan konsol. Kerja di Tokyo bakal kerja hanya 4 hari seminggu. Mulai Bang, orang latah itu karena apa? Bisa sembuh nggak sih? Menarik. Jogging 75 menit per minggu bisa. Warga gugat mata uang ke MK. Minta ada Selain ini apa ya? Apa ya? Apa sih bahasanya apa ya? Boykot, bukan boykot, apa? Apa sih namanya? Sabar, ini seru nih. It's a beautiful day. De winkel van Lente aanpakkers. Istilah kata. Pak de voorjaarsschoonmaak aan met Bol. Lebaran sebentar lagi. Bentar. Ah, Ini apa nih? THR lah, gila kali. THR? THR. Udah viral masa THR kagak ngasih. Berapa? Seikhlas saya aja, tapi minimal gocap. Ada minimalnya nih. Iya, Pak Samsul aja ngasih 200. Masa? Samsul. Pak Samsul siapa Pak Samsul? Itu pengusaha pemandian. Pemandian apa? Pemandian mobil. Oh, cuci steam. Steam. Cuci steam. Cuci steam, iya. Oh, jadi 50.000 minimal ya? Minimal gocap. Pakai kris bisa? Bisa, gesek juga bisa. Komplit ya? Komplit pokoknya kita. Ngomong-ngomong dari mana nih? Kita dari Ormas 51. 51 kayak skor tadi. Kalau tadi 40 gimana? Ormas 40. Kalau tadi 21? Ormas 21. Kalau tadi 00? Ormas 00. Udah jangan kebanyakan ntar adu penalti, saya bingung namanya apa. Ngomong-ngomong 00, masih kosong nih. Ngomong-ngomong, bawa teman sekarang. Siapa nih? Asisten saya dong. Tadi ham-ham aja. Emang dia cucinya limbat? Oh. Enggak, Bo. Dia tuh sebenarnya lagi sedih. Karena tadi timnas kalah. Sampai pas buka nih, nggak makan takjil, malah nelen kekalahan. Oh, iya. Bapak tahu nggak kenapa timnas kalah? Kenapa tuh? Nggak tahu kan? Iya, saya kurang paham. Kurang paham nih? Iya. Kebetulan nih, saya punya teman yang paham bola. Wah, tiap episode pasti punya teman ya? Iya. Dan kebetulan terus ya. Kebetulan terus, iya. Langsung aja kita panggil ya. Siapa dia? Bung Sabto Aryo. Bung Aryo. Di sini Bung Aryo. Ini teman saya, walaupun bukan ormas, cuman dia teman saya. Apos Sultan. Bukan.
Gimana lihat Kan Bung Adil sama gimana? temennya kan gondrong-gondrong juga. Iya. THR tuh. Oh, ya. Udahlah. Bung Resa ngobrol-ngobrol aja. Saya nyari THR yang lain tuh. Tapi yang di belakang emang nggak ngomong. Cucu limbat. Cuci limbat. Bukan lo, ini lo. Bener. Apa sih? Gak tahu. Apa deh. Metro TV juga oke lah ya kan, misalnya kalau misalnya kayak gini kan dia juga pastinya media yang pasti ngeliput hal-hal yang udah rame gitu. Banyak. Trump ini lagi rame nih. Jam yang lalu. Anjir, berapa kali di ngupload nih? Ini Trump lagi rame sekarang ya. Sawah banjir perdana paus. Kalau yang biru kayaknya penting gitu loh. Kalau misalnya kayak gini. Kalau Trump pasti rame ya Trump. Tuh sejam aja udah 520. Apa ya? Trump lagi nih. 50 itu. Nah lo Amerika main tarik. Trump ini lagi rame nih. Tol Kikan tol. Program-program ini lagi rame ya. Ya, serta Wah, karena Metro keren, jadi gue like. Tahun, EQ Laser menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES ini dalam satu alat. NMES itu Neuromuscular Electrical Stimulation yang sudah dipatenkan. EQ Laser telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Nah, gunakan EQ Laser secara rutin. Ormas apa ya, sliding apa ya namanya, somasi
Nah, ini dia. Siapa pria somasi dan itu laki-laki. Jadi ada kabar buruk guys, hostnya Metro TV Valentinus Reza itu yang belakangan ini viral malah kena somasi dia sama apa nih, ini ormas atau apa nih, perisai kebenaran nasional, logonya malah elang botak aja. Mereka mengklaim kalau gaya penyampaian si host itu merusak tatanan moral berita nasional dan ya semacam itulah. Padahal dari beberapa klip yang gue lihat itu yang dia sindir adalah kelakuan aneh-aneh pejabat ya kan, dan juga yang koruptor itu malah kena somasi dong. Ya gue juga nggak nonton acara fullnya sih, ada penontonnya di sini, gimana pendapat kalian? Jadi ada kabar buruk guys, hostnya Metro TV Valentinus Reza. Jatim cok, Jateng cok juga baca. Remisi, penjara dikasih fasilitas VIP. Ada 288 narapidana lapas kelas 1 Sukamiskin yang mendapat remisi di momen Idul Fitri. Lapas yang mayoritas menampung terpidana kasus korupsi itu memberikan potongan masa tahanan beragam, mulai dari 15 hari hingga 60 hari. Ini masa tahanan apa masa tenggang? Kadang tuh ini sama ini tuh nggak nyambung tuh. Jadi gue lihat lagi rame banget yang ngebahas Jumbo ya. Kata ini film animasi Indonesia yang memecahkan rekor penayangan terlaris atau terbanyak atau paling rame sepanjang. Jadi belakangan ini gue denger itu banyak akun IG. Ini diupload berapa kali, cok? Banyak kali diupload. Jadi salah satu dampak kebijakan tarif Trump itu yang akan dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. 6 jam yang lalu. Jadi salah satu dampak kebijakan tarif Trump itu yang 5 jadi bocor halus Tempo itu kembali jadi perhatian ya. Mereka kembali bahas judul dan keterlibatan. Jadi belakangan ini lagi rame fenomena pakai AI buat nyindir pejabat ya, terutama itu di Twitter atau X yang mana kita bisa nge-summon grup itu untuk nanya mereka dan mereka akan memberikan jawaban ya. Dan Gibran sebut goblok kemungkinan besar karena kesalahan di kampanye. Siapa menampilkan video seorang ya karena ini AI jawabannya itu kayaknya nggak terlalu nggak ditahan-tahan lah gitu. Setidaknya dengan cara ini orang-orang jadi lebih terbebas gugatan ya, yang mana memang grup yang ngomong ya kan, bukan kita yang ngomong. Nice, dan bahkan kita sendiri sebagai penanya nggak bisa ngontrol apa yang dijawab sama si grupnya. Tapi ya kalau memang kenyataannya banyak yang jeleknya ya tentunya si AI-nya juga jawab apa adanya ya. Atau jangan-jangan karena banyak yang pakai ini. wah mantap banget anjir. Ini kan 6 jam, ini 5 jam. Ini jangan bilang sih.
Jadi gue lihat lagi rame banget yang ngebahas Jumbo ya. Kata ini film animasi Indonesia yang memecahkan Macam cok anjing. Rajin banget. Jadi bocor halus tempo. Jadi gue lihat lagi rame banget yang ngebahas Jumbo. Jadi belakangan ini gue denger itu banyak akun IG kena hack ya. Yang terbaru ini Universitas Pajajaran atau Unpad itu kabarnya kena hack. Dan bahkan si hackernya ngadain tebus murah emas. Jadi salah satu dampak kebijakan tarif Trump itu yang akan dirasakan oleh. Jadi bocor halus tempo itu kembali jadi perhatian ya. Mereka kembali bahas judul dan keterlibatan pengusaha dan juga bahkan politik. Jadi belakangan ini Jadi gue lihat lagi rame banget yang ngebahas Jumbo ya. Kata ini film animasi Indonesia yang memecahkan rekor penayangan. Kenapa nggak buat kayak gini aja cok? Rame lagi. Nice. Edit aja gitu loh, sederhana, yang gak usah babi-bu gitu, yang penting rame. Jadi lagi rame mengenai aturan baru dari kepolisian tahun 2025 ini yang mana mengharuskan jurnalis asing untuk punya surat keterangan dari kepolisian sebelum meliput ya. Dan juga kalau dilihat dari aturannya juga banyak pasal lain sih yang jadi perhatian di bagian ini. Polisi akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan ya termasuk juga jurnalis yang ingin meliput itu harus punya surat keterangan ya. Banyak banget. Sebentar. Biar tiba-tiba anjir. Aduh ya Allah. Apa? Ya ini anjir. Kita lanjut. Subscribe lah ya. Rame cok, gila. Karena cepet gitu update-nya dia. Jadi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat belakangan ini jadi perhatian ya karena beliau terjun itu ke sungai yang penuh sampah ya kan dan ikut bersih-bersih lah. Kok nge-lag ya wifi-nya? Tumben-tumbenan lah. Ya intinya yang mana ya sebenarnya kalau dulu banyak yang menganggap ini sebagai hal yang positif ya kan. Tapi ya karena zaman sekarang udah banyak yang merasa ada agenda di balik itu ya dan menyebut ini sebagai bentuk pencitraan. Tapi ya memang dari dulu banyak pejabat pun itu apalagi tiap kali ada bencana atau banjir memang sering turun ke lapangan ya kan. Gimana menurut kalian mengenai tindakan pejabat seperti ini? Apakah itu adalah hal yang benar untuk mereka lakukan atau harusnya mereka survei seperlunya aja dan lebih fokus bikin kebijakan? Jadi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Kok kan apa yang analisis channel-channel ini. Ngalir terus ini update ya.
Jadi gaji di Singapura itu kembali menjadi pembicaraan ya, yang mana rata-ratanya aja itu 62 juta ya kan. Ini membuat banyak warga Indonesia itu yang tergiur nggak cuma jadi TKI ke Singapura, tapi juga bahkan menjadi naturalisasi atau warga negara sana ya. Ya anggaplah plusnya gajinya tinggi ya kan, dan hidup kita lebih enak atau sejahtera. Tapi kira-kira gimana dengan minusnya tinggal di Singapura? Apakah ada yang punya pengalaman di sini? Atau emang worth it kah pindah menjadi warga negara mereka? Jadi gaji di Singapura itu kembali menjadi pembicaraan ya, yang mana rata-ratanya aja itu 62 juta ya kan. Ini membuat banyak warga Indonesia itu yang tergiur nggak cuma jadi TKI ke Singapura, tapi juga bahkan menjadi Apa ya namanya ya? warga negara sana ya. Ya anggaplah plusnya gajinya tinggi ya kan, dan hidup kita lebih enak atau sejahtera. Tapi kira-kira gimana dengan minusnya tinggal di Singapura? Apakah ada yang punya pengalaman di sini? Atau emang worth it kah pindah menjadi warga negara mereka? Jadi gaji di Singapura itu kembali menjadi pembicaraan ya, yang mana rata-ratanya aja itu 62 juta ya kan. Ini membuat banyak warga Indonesia itu yang tergiur nggak cuma jadi TKI ke Singapura, tapi juga bahkan menjadi naturalisasi atau warga negara sana ya. Ya anggaplah plusnya gajinya tinggi ya kan, dan hidup kita lebih enak atau sejahtera. Tapi kira-kira gimana dengan minusnya tinggal di Singapura? Apakah ada yang punya pengalaman di sini? Atau emang worth it kah pindah menjadi warga negara mereka? Lah, kenapa? Apa karena terhubung? Jadi seperti itu. Oh iya, kocak lu. Ini serius nih hasil segini. Aku tuh kadang apa iya gitu loh. What the hell bro? What the hell bro?
Itu tetap banyak juga loh. What the hell bro bagi gue. Udahlah, aku pengen rame cok channel, pengen cepat growth. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube Jadi game Honkai Star Rail itu terus-terusan mendapatkan penurunan rating ya. Setidaknya dari yang gue simak itu dari 3.4, 3.2, 3.1, dan yang terbaru gue cek itu 3.0 ya. Udah menuju 2, pula ya kan. Yang mana berarti memang ada ketidaksenangan dong. Kenapa mereka sampai di bom review seperti ini, dan turunnya juga tiap hari ya, perlahan turun. Ya coba kita cek deh beberapa review mereka seperti ini. Jujur awal main seru-seru aja. Bahkan di 1.6 pakai status yang agak mengganggu feeling gue buat main. Minim edit sebenarnya. Orang-orang sepertinya masih pada berharap tebal, dan bahkan udah ada cuman kayak gitu doang loh. Maksudnya kayak ya udah buat gitu loh. Yo, what's up guys? Jadi ada kabar dari anime Make Heroine atau Make ini. Nah, mereka dinar ya. Cuman itu doang kok. Live. Shortnya ini loh yang paling anjir. Jadi gue lihat lagi rame banget yang ngebahas Jumbo ya. Katanya ini film animasi Indonesia yang memecahkan rekor penayangan terlaris atau terbanyak atau paling rame sepanjang masa di layar kaca Indonesia. Dan ya katanya memang ini filmnya beneran bagus loh, bersaing gitu. Animasinya juga bagus dan ya bisa bersaing lah dengan animasi-animasi luar negeri. Dan ya review yang gue lihat itu cukup bagus, pada positif lah. Gimana menurut kalian? Udah ada yang nonton di sini? Apakah memang benar sebagus itu? Gimana review pribadi kalian yang udah nonton di sini? Dan kalau bisa jangan spoiler ya. Jadi gue lihat lagi rame banget yang ngebahas Jumbo ya. Katanya ini film animasi Indonesia yang Yuk, fix aku butuh kayak gini ya. Kalau kisah-kisah anomali oke lah, masih kujabani ya, karena misalnya itu juga menyangkut kayak kalau channelnya tadi siapa namanya? Jadi ada kabar buruk guys. Bang, kenapa ibu-ibu selalu lebih sayang ke anak? Ratusan orang Jepang ikuti lomba bengong selama 90. Bang, kenapa orang gemuk itunya kecil? Menarik. Kerja di Tokyo bakal kerja hanya 4 hari seminggu mulai April 2025. Ini menarik nih. Soalnya netizen langsung banding-bandingin sama Bang, orang latah itu karena apa? Bisa sembuh gak sih? Menarik nih. Kamu punya gak sih temen yang kalau dikagetin ngomong copot-copot? Atau biasanya yang paling sering itu pas kaget dia ngomong kasar. Jadi jogging 75 menit per minggu bisa bikin apa ya? Saya nggak pengen gaji ratusan juta anjir. Jadi aku harus mantau berita-berita gitu lah.
Apa sih namanya loh? Tadi aku tonton loh. Ngentot kan. Tidak keluar masalahnya apa ya namanya? Channel apa sih namanya? Channel babi emang. Tribun enggak? Apa ini? Ketika pembawa berita terlalu lucu, tapi justru bikin udah mahal, masih kena prank. Biskuit renyah, wangi, bikin bahagia. Ketika pembawa berita terlalu lucu, tapi justru bikin gerah. Bukan cuma isinya yang panas, hostnya juga Suaranya aneh, Cok. Jadi baru-baru ini ada yang rame ya, guys. Jadi baru-baru ini ada rame tentang ketika pembawa kayak kita tuh harus belajar untuk ngomong gitu loh. Kenapa? Karena ketika pembawaannya enak untuk didengar oleh audiens itu pasti rame gitu loh. Kayak contohnya tadi aku lihat itu termasuk enak loh. Ya, Jadi ada kabar buruk guys. Jadi ada kabar buruk guys tentang Hostnya Metro TV Valentinus Reza itu yang belakangan ini viral. Malah kena somasi dia sama Kena apa somasi nih? dia. Ormas atau apa? enak gitu loh, bahasanya enak gitu loh. The hell bro. Aku besok wajib ini sih. Apa namanya? Analisis. Iya. Salah. Jadi ada kabar buruk guys, hostnya Metro TV Valentinus Reza itu yang belakangan ini viral. Malah kena somasi dia sama apa nih? Ini Jadi ada kabar buruk guys, host ini. Apa? Kalau kau lupa nama channelnya pernah bahas apa yang paling rame? Paling rame. Dia tuh pernah bahas apa ya, apa ya anjing? Dia pernah bahas apa ya? Sering sih dia bahas. Yang paling kau ingat? Mahal. Yang paling ingat ini apa? Nah ya oke.
Tapi mana ada nggak dia pembahasan itu? Siapa sih anjing? Apa sih namanya anjing? Lupa cok. The fuck? Mahasiswa tuh tulisannya nggak dipisah. Kalau udah mah jadi mahasiswa ya tulisan masih salah, kacau emang. Puja studi. Walah kon. Alah kontol bodo amat lah memek. Maksudnya apa? Oleh karena itu host ini kami minta tidak usah dilanjutkan apabila host ini diduga ada naratif-naratif yang bukan produk daripada jurnalistik. Tolong. Ya, tiap hari disuguhi berita korupsi, rakyat capek, saya juga capek baca beritanya ya. Bahkan ini kabar yang terbaru, Presiden akan membangun penjara. Alright, if you bought this meme coin, you would probably be a millionaire just like me. I'm about to show you guys the next play I'm getting into. Alright, if you bought this... Cuekin aja. This meme... Ada foto media cek. Coin. You would probably be a millionaire just... Kalau ketik viral tuh pasti bokep semua isinya anjing. Tolong. Apa?
kapan kejadiannya? Emang bisa jawab ya? Bisa dibicarakan. Nggak jawab kok anjir groknya anjing. Aduh, 2 April ini udah tanggal berapa? Udah nggak update lagi anjing. Ah, anjing. God! No, bro! Stop! Bro, Kashanti, stop! Kashanti, bro. Stop. Stop. Kashanti. You don't want to fight nobody your side? Beat her ass, Keishanti! Stop on her ass! I cannot be seen. Stop bro, fuck. Velocity, tai. Malah nontonin yang nggak jelas-jelas. Aduh, apa ya? Jumbo lagi rame ya. Kala nanti badai kan datang. Aduh, jangan ya. Terlalu bagus cuy, kita nggak boleh. Terus berani Indonesia buat animasi yang bagus. Tuh kayak gini Indonesia bisa buat kan? Terus bisa bersaing kan sebenarnya kan? Bisa sebenarnya. Buat awal-awal kayak gini oke ya kan? Nanti lama-lama buat animasi yang wow lagi bisa lebih, pastinya bisa. Pastinya. Kontol nih cewek pantai. Sering banget aja. Iya ya tahu aku suka, cuma gue suka kayak gitulah. Kucing. Terus ini. Bro, what the fuck? Makin ke bawah makin gak jelas. Anjing emang. Fuck. Apa ya? Intinya dari ini kan aku mau nyari masalah tentang ormas itu ya. Cuman aku mau lihat sekali lagi untuk gaya bahasa yang digunain sama si ini apa.
Jadi ada kabar buruk guys, hostnya Metro TV Valentinus Reza itu yang belakangan ini viral malah kena somasi dia sama apa nih, ini ormas atau apa nih, perisai kebenaran nasional, logonya malah elang botak aja. Mereka mengklaim kalau gaya penyampaian si host itu merusak tatanan moral berita nasional dan ya mereka nasional macam itulah. Padahal dari beberapa klip yang gue lihat itu yang dia sindir adalah kelakuan aneh-aneh pejabat ya kan, dan juga yang koruptor itu malah kena somasi dong. Ya gue juga nggak nonton acara fullnya sih, ada penontonnya di sini. Gimana pendapat kalian? Jadi ada tuh, dan Bang Eno bener. Bukan Eno anjing. Apa sih namanya, kontol? Ngeselin banget anjing. Nyari namanya susah kali anjing, babi pantik. Ngeselin kali anjing. Cari di sini sampai ketemu kontol emang. Enggak. Enggak. Ini udah lama meme kontol jembut. Anjing, sumpah lah, perasaan aku baru nengok loh. Baru nengok itu. Ngentot. Sering banget. Anjing. Anjing lupa siapa sih namanya, kontol. Anjing, dari situ aku pengen lah ya habis ini tidur gitu loh, ngentot. Nyari channel apa, anjing gak keluar anjing. Pantai enggak sih mas kontol, enggak pernah update kontol. Rame kan ini. Cing gini doang rame, cok. Kreatif dikit kontol. Malah kesini anjing. Pantek ya, mana ya, anjing ya, kontol ya, babi.
Please lah, di malam lu ini gak ketemu-temu anjing. Untuk main tidur, nanti kalau kurang tidur aku marah-marah. Kontol memek. Emang ada aku? Nggak ada ya, nggak ini. Ya pastinya di inilah. Anjing yang nge-lag memek ya. Sering banget anjing. Dan nggak ada. Ini kalau nggak ada sih. Ini nggak ada lagi anjing emang. Ngentot, jembut, pepek. Kontol. Jadi kalau nggak ketemu si pepek sih anjing sih. Itu mukanya kayak anime gitu. Sejak kapan aku follow ini? Apa sih ini kontennya? Pernah nih aku karena dia bagus suaranya. Ya ini Abi ya. Video Abi yang lama, dapat yang lalu. Mau lihat deh. Dulu si Abi sumpah ya. Suka banget dia buat ini anjing. Sekarang udah buat gak dia? Tapi dulu niat loh dia buat ini. Itu termasuk ada effortnya loh. Nggak ada anjing udah lah, capek kali anjing, udah berapa jam aku stream. Kalau ya. Nah, kesimpulan hari ini terlalu banyak marah-marah di akhir ya. Udah amat. Apa ya, jadi nggak ketemu channelnya apa. Jadi gimana ya cara untuk monetisasi itu kan harus banyak nonton, harus banyak berapa jam tayang ya. Jadi gimana cara aku mendengar jam tayang secara cepat ya, aku harus sering-sering buka sosial media gitu, apa yang sedang rame, apa yang sering dibahas, dan aku buat video kan. Buat video kayak gitu tuh sih menurutku bisa sih, aku mau nyoba ya. Jadi nanti aku akan buat kayak gitu, ngedit paling ngomong sekitar
1 atau 2 menit aja udah cukup untuk menyampaikan apa yang sedang ramai. Usahakan interaktif dan apa ya, gunakan bahasa-bahasa yang keren gitu dan campur unsur humor gitu agar penonton tuh nggak boring gitu. Atau ada sesuatu yang lucu gitulah, terserah lah apa ya yang ngebuat penonton tuh mau menonton tuh apa gitu. Dari thumbnail kah apakah pokoknya buat semenarik mungkin. Dan sehari itu kan bisa berapa kali post tuh kan, jadi ya menurutku kita harus buat ya itu aja. Terima kasih.